kayaknya lebih senang desain gitu nah Pak. Oh, Ke interface ya dalam daripada UX karena UX belum terlalu paham. Masih searching belajar juga Pak. oke, siap, Ya, Nuk. belajar juga Pak. Oke, Ya Pak. thank you ya, Nuk ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Oke, Lilis. Wah, Lilis ada nggak Lilis? Lilis Anriani. Ada? Ada. Ada. Lilis, apa Ya. kabar Lilis, sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Kemarin milih apa Lilis di kemarin? Kalau nggak salah, milih UI. UI. Kenapa tuh Lilis? Karena dari pengertiannya sih, Pak. Tapi bisa desain Dan emang Lilis. nggak sih, Pak. Baru coba-coba. Baru coba-coba. Tapi tahu ya, mana tampilan yang bagus mungkin menurutmu, mana yang kurang, itu tahu, Lilis? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke, thank you Lilis ya. Iya. Ya, ini udah mulai saya record. Jadi apapun yang kalian lakukan atau yang saya lakukan kerekam gitu ya. Oke, saya izin share screen untuk pertemuan kali ini. Saya juga udah bahas ya kalau nggak salah di salah satu podcast bahwa beberapa web atau materi yang memang berkutat di desain atau beberapa berita-berita yang bisa dibilang kredibel itu medium.com. Sebenarnya nggak terkhusus buat desain sih, memang kebanyakan soal desain dan teknologi, tapi juga ada beberapa berita dan lain sebagainya. Mungkin bisa kalian cek-cek nanti. Untuk di pertemuan kali ini memang khusus saya ambil dari sana. Ini adalah gambaran UX dari awal sampai akhir lah, ibaratnya gitu. Proses desain dari pengalaman pengguna atau user experience. Seperti yang udah saya ulang-ulang di podcast ataupun di materi ya. UX itu ibaratnya kayak dapurnya lah ibaratnya. UI itu eksterior. Dapur buat masak ya. Terus juga biasanya ada dapur basah, dapur kering gitu kan ya. Dapur basah itu buat ya perintilan-perintilan yang memang banyak limbah basah atau dan lain sebagainya. Dan dapur kering untuk advertise-nya. Apa sih advertise? Kayak bahasa-bahasa master chef gitu ya. Plating-plating seperti gitu. Gampangnya begitu. Dan di UX, mohon maaf sebelumnya, karena memang kebanyakan dari luar ini atau bahasa Inggris materinya lumayan makan waktu juga kalau diartikan, jadi langsung saya jelaskan aja sambil kalian juga ya dikit-dikit lah menambah vocabulary. Oke, yang pertama ada research, udah pasti survei dan lain sebagainya. Terus yang kedua empathize, ini berkaitan sama empati. Terus yang ketiga create, ini ngomongin sketch dan lain-lain. Nanti bakal saya coba contohkan juga. Dan ada test atau ngomongin data yang ada dari feedback. Terus juga yang kelima adalah develop. Kalau bisa dilihat nanti di test sama develop itu beda-beda tipis ya. Betty lah jatuhnya gitu. Gambarnya terlihat? Sorry, monitoring dulu. Terlihat Pak, aman. Lihat Pak. Oke, sip. Jangan-jangan pas saya ini cuma muncul di saya gitu ya. Jadi enggak. Oke, lanjut. Aman Pak, aman. Ya, di research itu kita harus tahu siapa yang pakai produk atau calon konsumen kita. Gampangnya begitu. Di situ ada ngomongin demografi atau datanya ya. Terus juga ini kira-kira yang mau mau sama usernya apa sih ibaratnya gitu. Terus juga challenge-nya user tuh apa? Challenge lebih kepada kemauan-kemauan yang aneh-aneh biasanya gitu ya. Terus juga
ada matrix dan juga hipotesis. Matrix itu apa sih? Bukan film itu ya? Bukan film The Matrix itu, bukan. Itu pakai X. Kalau ini matrix pakai CS gitu ya. Secara umum ngomongin tentang perbandingan bisa, ngomongin tentang data kuantitatif atau angka-angka bisa. Dapat dari mana Pak kira-kira tuh ya mendefinisikan matrix dan juga hipotesis itu? Ya dari survei kan biasanya ada data statistiknya ya, mulai dari user yang kita tanyain berapa, responnya gimana, grafik-grafik itulah, itu bisa dijadikan matrix. Terus yang kedua ada empathize atau empati. Ini penting juga nih, karena kita ngomongin hal yang kayaknya sih pribadi, makanya saya tanya Lilis tadi. Lilis kira-kira tahu nggak sih mana yang bagus tampilannya, mana yang agak kurang gitu ya. Kalau kata si Onadio Leonardo tuh katanya kurang atau agak kurang gitu ya. Ya, saya mute dulu ya, izin supaya nggak ke distract. Di situ ada persona. Persona itu lebih kepada personality, terus juga skenario, cara pakai, terus juga testing itu ya biasalah ngetes penggunaannya. Terus juga experience map. Nah, kenapa ada peta di sini? Karena orang itu beda-beda, user itu beda-beda, jadi harus dikategorisasikan dan juga dipetakan. Poin-poinnya di situ. Terus yang ketiga ada create. Nah, ini berkaitan sama desain secara umum dan UI ada di sini ya. Wireframe itu nanti ada contohnya, sketch gitu, tapi ada sebentar saya izin coret-coret. Wireframe itu kayak gini. Misal, aduh, jelek sekali ya gambar saya, itu kayak apa. Misal ada form. Form itu kemana sih? Dia bakal ke sini. Nanti ada main menu misalnya. Nah, dari main menu kan ada gambar nih. Gambar ini kira-kira nanti kemana lagi gitu. Gambar ini misalnya munculkan form harga misalnya. Nanti dari harga ini kelihatan tuh spek dan lain sebagainya gitu. Itu wireframe namanya. Terus mood board. Mood board itu kayak sticky notes ya. Sticky notes, tempelan-tempelan gitu. Biasanya beberapa. Nanti dikelompokkan per menu atau fitur biasanya. Misalnya fiturnya ngomongin login misalnya. Login. Jelek banget ya, sekarang saya pakai touchpad. Login, terus ada apalagi sign up misalnya. Sign up. Sign up ini biasanya juga supaya gampang ada macam-macamnya ya. Misalnya ada yang ngomongin tentang langsung dari Google, ada yang pakai Facebook misalnya gitu kan ya, macam-macam. Terus ada juga yang email sama password, macam-macam lah ibaratnya gitu. Itu biasanya beda mood board, biasanya dibedakan. Dan ini bisa pakai sticky notes itu atau pakai sketsa nantinya. Ini mood boards. Nah, mockup itu yang gimana Pak? Nah, mockup itu yang ada saya sempat share di Dribbble. Itu mockups. Nah, setelah mockups itu ada prototype biasanya atau style guide. Nah, kalau kita ngomongin prototype itu bisa diklik dan lain sebagainya. Jadi ada pergerakannya, animasi, transisi, gitu-gitulah. Ya, itu style guide. Terus juga patokannya ke gampangnya apa ya? Bisa saya bilang kayak OOTD gitulah. Still the style. Misalnya, coba saya tanya ya. Bentar.
Ramadana. Ada Rama? Ya Pak. Waduh, kok ayam yang ikut Zoom? Ram, kamu orang atau Unggas orang kan ya? Orang Pak. Siap. Rama. Ya. Tuh kan nyaut lagi. Ram, misalnya saya bilang monokrom gitu ya. Monokrom. Kira-kira dalam pikiranmu sekarang monokrom tuh tentang apa sih? Atau bentuknya gimana gitu? Monokrom apa ya? Kayak sejenis Pak. Gambar gitu, gambar monokrom. Gimana ya? Kayak gitu. Warnanya apa kira-kira kalau monokrom? Kayak abu-abu hitam yang kayak black and white gitu. Bukan? Black and white. Oke. Thank you Rama dan Ayame. Terima kasih banyak sudah join. Oke, bisa di-mute lagi. Notolen, suara ayamnya Rama jangan dicatat ya. Iya Pak, siap. Saya nggak ngerti soal ayamnya Rama bilang apa. Mungkin Ramanya tahu. Oke, jadi salah nggak sih yang dibilang sama Rama gitu? Kalau monokrom ya hitam, abu-abu, putih, gitu-gitu lah ya. Kalau dari segi jawaban benar. Tapi kalau secara harfiah, itu ngomongin monokrom itu mono, dan juga kromatik. Maksudnya kromatik itu lebih kepada apa ya, hal-hal yang serupa lah, atau mirip-mirip. Dan nggak mesti hitam putih sebenarnya. Nggak mesti abu-abu. Warna-warna lain juga bisa dijadikan kromatik. Tuh. Atau mono tadi. Tapi memang kebanyakan memang warna-warna dasar begitu ya namanya. Dan itu adalah salah satu contoh style guide. Dan sekarang, kalau kalian UX yang ada di apa sih namanya dark mode ya, atau mode-mode gelap gitu, itu style guide-nya lebih kepada gimana caranya menggunakan cahaya di layar seminimal mungkin. Kalau ada yang ngerti atau sering lihat-lihat atau bahkan beli HP gitu ya, dark mode itu kalau nggak salah berapa persen gitu menurunkan penggunaan baterai kalau kita pakai mode yang biasa atau pakai light mode yang lebih terang ibaratnya gitu. Dominan warna putih, warna cerah dan lain sebagainya. Dan percaya atau enggak, itu jadi salah satu solusi yang sangat-sangat baik di 5 tahun belakang untuk meminimalisir penggunaan daya di gadget kita. Itu makanya kayak di layar-layar tertentu kayak Super AMOLED atau IPS, kalau TFT kayaknya nggak terlalu, kalau ada yang tahu, itu benar-benar kalau hitam ya bagian layar yang hitam ya benar-benar dimatikan, bukan menimbulkan warna yang diredupkan atau gimana. Itu terlalu teknis lah, tapi salah satu contohnya begitu. Oke, dan untuk data atau tes, ini tulisannya agak apa ya, serem juga gitu ya. Data don't lie. Harusnya data itu bisa kita pertanggungjawabkan. Usability test, pengujian usability, metrik lagi ada perbandingan tapi kita review. Track usage ini lebih kepada prototyping. Terus juga inform next iteration. Masih ingat nggak iterasi apaan? Ada yang tahu nggak? Apa sih iterasi? Bukan buat campuran sambal itu ya, bukan. Tapi ada I-nya, iterasi. Ada yang tahu nggak? Kelas B. Kelas B ya? Perulangan, Pak. No, apa no? Lain perulangan nggak, Pak? Buat menyelesaikan satu metode gitu. Lah, betul ramai sekali di rumahmu. Oke, betul ya. Oke. Iya, adik saya, Pak. Wah, demo ikut kuliah juga. Salman juga bilang sifat ya. Benar. Jadi kalau di dalam
algoritma atau struktur data dan lain sebagainya, sifat data lah berarti gitu ya Salman ya. Itu lebih kepada hal yang memang bisa dilihat polanya, perulangan atau bahasa Inggrisnya looping gitu kan ya, atau juga hal yang memang terus muncul tuh apa sih berarti gitu. Nah, di tes atau di tahapan tes ini atau data itu biasanya datanya berulang. Misal kalau saya bilang saya buat UI untuk data COVID atau corona misalnya, yang bakal muncul apa kebanyakan? Ya data terjangkit, data sembuh, terus juga data kematian, terus ada data wilayah mungkin, data tanggal atau waktu, dan itu bakal muncul terus jatuhnya gitu. Di data atau di tahapan keempat atau di tes ini betul-betul kita nggak bisa nego lah ibaratnya gitu. Kalau kayak di create atau waktu bikin desain itu bisa banget nego. Terus juga di user ya tergantung yang nanya. Waktu survei juga gimana caranya tergantung. Tapi kalau udah ngomongin testing di data itu biasanya real dan nggak bisa di macam-macamin. Dan yang terakhir ada develop. Nah, data atau beberapa tahapan yang ada di testing data tadi di develop itu sebenarnya mirip, tapi bedanya adalah dia nggak menggunakan iterasi lagi karena fungsinya untuk bisa bahasanya itu kayak fixing atau benar-benar ini data tampilan style apa segala macam ini udah fix sampai di akhir untuk bisa diulang lagi tahapannya. Makanya kalau kayak usability test itu nggak sekali biasanya, beberapa kali. Dan iterasi sudah nggak muncul di sini. Makanya informasi atau aplikasi yang ada, informasinya itu udah fix di bagian develop ini. Makanya harus butuh tim banyak sih kalau ngomongin UX ya, nggak cuma beberapa aja. Oke, thank you buat Ibnu sama Salman tadi yang udah jawab ya. Develop dan evaluasi. Kalau ngomongin evaluasi itu setelah prototyping jatuhnya. Nanti ada saya jelaskan, ada grafiknya juga. Kita di sini ngomongin user experience design process atau secara umum dari A sampai Z user menggunakannya bagaimana. Kalau kita udah sampai ke prototyping, ibaratnya kan sebelum ini kan ini adalah tahapan sebelum UI designer bekerja, ibaratnya gitu. Yang buat prototyping kan UI designer, ibaratnya gitu. Jaringan saya tidak bagus. Oke, Pria, nggak apa-apa. Sambil aja ya. Kalau misalnya pakai on cam kan lebih berat lagi. Gitu. Terus juga nanti ada ya nggak apa-apa, Rahmat Hidayat, mohon maaf. Jangan minta maaf semua ya. Karena kita udah nggak lebaran lagi, tapi nggak apa. Oke, mungkin itu sih jawaban sementaranya. Oke. Saya clear dulu. Next ke bahasan selanjutnya. Naam ahi. Naam. Nah, ini adalah framing yang bakal kalian coba lakukan. Ya. Sorry sebelumnya ini kita sampai jam berapa ya? Jangan sampai saya over lagi. Halo, ada yang bisa jawab? Jam 3, Pak. Jam 3. Ini udah jam berapa sih? Iya, Pak. Wow, 2, Pak. Lama, Pak. Lama, oke. Aman, Pak. Masih lama. Lama. Ya. Ini adalah framing yang sebenarnya umum ya. Kita bisa tahu who, what, where, when. Who, what, where, when, why, how. Ya, dan untuk detailnya kalian bisa cek di Medium atau beberapa platform lain lah, gampang. Dan untuk memulai semua
hal yang ada di UX, kita boleh berangkat dari sini gitu ya. Oke, dan ini tolong di screenshot dulu. Ini untuk tugas kelompok. Sebentar lagi kita bakal berangkat ke sini, tapi saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dulu. Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya stop share dulu ya, soalnya mau share yang lain juga sebentar. Jadi gini, 5W1H itu lebih kepada identifikasi awal. Oke. Diobrolkannya satu tim, tidak sendirian. Karena nantinya apa yang kalian pilih, topiknya tadi ya, ada banjir, ada citra niaga sama UMKM, itu benar-benar bisa jadi rancangan produk atau aplikasi. Sebenarnya aplikasi sih. Nanti coba saya contohkan ya, yang sudah saya kerjakan di Dribble kemarin, terus juga framingnya gimana. Bentar. Oke. Saya izin share screen lagi. Oke, belum kebuka ya. Gini aja deh. Kalau agak lumayan nih, Dribble. Oke, mau keluar. Jadi gini, di Dribble saya, kalau misalnya udah ada yang lihat atau di Instagram lah ya, yang gampang nih. Bentar. Nah, saya punya mockup, mockup dari IMK yang semester kemarin. Sebenarnya ada contoh-contoh dari kakak-kakak kalian, tapi belum saya backup, jadi lumayan lumayan PR tuh nyarinya di mana gitu ya. Tapi udah ada sih sebenarnya. Sebentar, saya lupa. Oh, yang ini. Oke, secara umum dari 5W1H tadi yang bisa saya contohkan dan bisa kalian kerjakan juga nantinya adalah dari charity program yang ada di ini rancangan aplikasi charity untuk Unmul ya. Jadi kayak ada yayasan gitu nanti, terus juga fokus di layanan atau sumbangan di Unmul. 5W1H-nya adalah where atau what lah duluan, objeknya ya. Objeknya udah pasti charity dan juga dilakukan oleh Unmul. Terus who-nya itu lebih kepada ini catat ya, atau beberapa hal penting. Ini who-nya lebih kepada siapa yang pakai, siapa yang nyumbang kalau ini, dan juga dikelola oleh siapa, itu who. When-nya adalah kalau ini saya mulai dan ajukan dari April 2020, tanggal 26 maksudnya, untuk COVID lah ibaratnya gitu. Nah, untuk rancangan aplikasi kalian kapan? Terus juga how, bagaimananya lebih kepada kira-kira orang makainya itu dapat fiturnya apa aja. Di sini fiturnya ada charity atau donasi ya. Terus juga ada why, kenapa dibuat? Karena ya ibaratnya waktu awal-awal pandemi kan banyak sekali yang butuh bantuan ibaratnya gitu. How-nya lebih kepada detail bagaimana ide ini bisa direalisasikan begitu. Kalau kayak banjir misalnya, banjir itu lebih kepada data bencana atau bantuan juga bisa dan lain sebagainya. Kayaknya ayamnya siapa tadi kayaknya udah sampai di rumah saya gitu ya. Jadi lumayan manggil-manggil. Mungkin itu
Dan juga sebentar saya ganti sharingnya dulu supaya ada gambaran lagi. Saya bolak-balik nih karena lumayan banyak yang saya buka ternyata. Sebentar. Nggak mau jalan. Nah, ini adalah tahapan yang memang harusnya sampai di sini ya, prototyping. Tapi untuk di part saya kayaknya sampai di wireframe atau mockup udah cukup lah. Mockup itu seperti yang saya buat tadi ya. Mockup itu seperti yang saya buat tadi. Wireframe itu lebih kepada bentuk bagusannya lah atau lebih rapinya dari sketch ya, untuk menggambar dan lain sebagainya. Wireframe ini ada jaring-jaringnya. Jadi misalnya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Oke, ada berapa orangnya nih yang hadir? Monitor 49 atau 48, Pak. 49 sama saya, 48. Iya, Pak. Oke, saya bakal coba bagi jadi berapa kelompok ya? 5 kali ya. 5 kelompok, jadi nanti ada yang 9 sampai ke 9 lah atau 10, kurang lebih. Kelompoknya harus difikskan hari ini. Terus juga kalian harus memilih topik dari 3 tadi, itu bisa jadi what ya. Terus juga rancangannya apa Pak berarti? Rancangannya lebih ke aplikasi ya, bukan produk jadi berarti. Lebih ke rancangan aplikasi aja, terus juga dianalisis 5W1H-nya. Ada pertanyaan sampai sini dulu sebelum saya set waktunya atau saya split? Maksudnya rancangan gimana, Pak? Itu, Pak. Maksudnya bikin gambaran gitu aja kah? Nggak sampai jadi aplikasi gitu kah? Ya, baru ide awal aja lah ibaratnya. 5W1H-nya itu dari aplikasi atau rancangan aplikasi yang mau kalian ajukan tuh gimana ibaratnya gitu. Atau kira-kira kalian mau buat aplikasi apa, terus dianalisis 5W1H-nya gitu. Oke, Pak. Siap. Oke. Aman ya? Waktunya mau berapa menit diskusinya? 30 menit cukup? Atau 35 menit? Atau 40 menit? Setengah jam cukup, Pak. Setengah jam ya? Di mana Pak diskusinya? Ini saya kan. Di rumahmu pun. Apa sih? Saya dulu dong, sabar ya. 30 menit ya? Oke, Pak. Siap. Oke, Pak. Siap. Oke. Silakan ke roomnya masing-masing. Tentukan sendiri Pak kelompoknya Pak. Tuh. Itu ada tuh notifnya tuh, silakan join. Ada pembagiannya. Oh, gitu. Silakan join. Jangan lupa dicatat namanya langsung ya, atau di screenshot lah namanya tiap kelompoknya masing-masing. Monggo. Untuk info selanjutnya saya kirim di chat. Oke, silakan join ke kelompoknya masing-masing. Afwan, Anissa, Rizka, silakan gabung ke room ya masing-masing. Oke, Rizka, silakan.